Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung mengapa ada sebagian orang yang hidupnya terasa begitu lapang? Rezekinya mengalir, hatinya tenang, dan kehidupannya penuh keberkahan, meski secara kasat mata ia tampak sederhana. Rahasianya ternyata bukan hanya pada kecerdasan atau kerja keras, melainkan pada sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya makna hidup yang kita jalani ini? Mengapa ada orang yang hidupnya penuh harta, namun hatinya terasa kosong? Mengapa ada pula yang hidup sederhana, bahkan kekurangan, tapi wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan syukur? Apakah kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta yang kita kumpulkan, atau justru pada hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah? Pernahkah kita merasa bahwa semakin kita kejar dunia, semakin jauh ia meninggalkan kita? Mengapa ada orang yang tampak biasa-biasa saja, tidak menonjol, tapi rezekinya mengalir deras tanpa henti? Dan sebaliknya, ada orang yang bekerja siang malam, tetapi rezeki terasa begitu sulit didapatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah hidup ini benar-benar tentang siapa yang paling pintar, paling kuat, atau paling rajin? Atau ada rahasia lain yang tak terlihat mata? Pernahkah kita merenung mengapa sebagian doa kita cepat dikabulkan, sementara doa yang lain seolah tertahan begitu lama? Mengapa ada yang diuji dengan kekayaan dan ada yang diuji dengan kemiskinan? Apakah ini pertanda cinta atau murka Allah? Apakah keberkahan hidup datang dari kerja keras semata, atau dari hati yang senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah? Bukankah kita sering melihat orang yang tinggi kedudukannya, namun hatinya gelisah dan selalu merasa kurang? Dan ada juga yang tidak dikenal, tidak dipuji manusia, tetapi namanya harum di langit, dan hidupnya penuh keberkahan. Apa yang membuat perbedaan ini? Apakah mungkin rahasia itu terletak pada satu sifat yang sering kita lupakan? Kerendahan hati. Bagaimana bisa sikap tawadhu yang tampak sederhana ternyata mampu mengangkat derajat manusia di hadapan Allah? Apakah mungkin justru dengan merendahkan hati kita akan ditinggikan oleh Allah, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia? Apakah rezeki yang tak disangka-sangka itu bisa datang bukan karena kekuatan tangan kita, tapi karena kelembutan hati kita kepada Allah dan sesama manusia? Pernahkah kita berpikir bahwa setiap misteri kehidupan ini adalah cara Allah mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya? Apakah semua pertanyaan ini sejatinya mengajak kita untuk merenung bahwa hidup bukan tentang gengsi, bukan tentang harta, tapi tentang hati yang jujur, ikhlas, dan rendah hati? Maka sahabat sekalian, mari kita buka hati dan pikiran. Kita telusuri bersama rahasia hikmah rendah hati dan bagaimana sifat tawadhu bisa menjadi kunci utama yang membuka pintu rezeki, ketenangan, dan kemuliaan yang hakiki. Sahabat sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kajian ini, mari sejenak kita berhenti dan merenung. Hidup ini penuh dengan misteri, pertanyaan, dan hikmah yang sering kali luput dari perhatian kita. Setiap napas, setiap langkah, bahkan setiap rezeki yang datang, semua punya cerita, semua punya makna. Pernahkah kita berpikir, mungkin ada rahasia yang Allah sisipkan dalam hal-hal sederhana? Mungkin jawaban dari semua pencarian kita bukan ada di luar sana, tapi di dalam hati yang rendah dan ikhlas. Jika sahabat merasa pesan ini bermanfaat dan ingin terus bersama-sama belajar tentang kehidupan dalam lentera kehidupan Islam, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan, serta subscribe agar kita bisa terus berjalan beriringan dalam perjalanan perenungan ini. Karena setiap klik, setiap dukungan kecil dari sahabat semua, insya Allah akan menjadi bagian dari amal jariah, mengalirkan manfaat, menyebarkan kebaikan, dan membuka pintu keberkahan bersama. Hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tanda tanya. Kita berjalan, kita mencari, kita jatuh, lalu bangkit lagi. Namun seringkali, jawaban dari semua pencarian itu tidak selalu kita temukan di luar diri, melainkan dalam hening hati. Ada kalanya kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tak seindah yang kita bayangkan. Saat itu, kita mungkin bertanya, di mana letak kekurangan diri ini?
Namun siapa sangka, terkadang bukan kekuatan otot atau kecerdasan akal yang menjadi penentu, melainkan kelembutan hati dan kerendahan jiwa di hadapan Allah. Kerendahan hati, tawadhu, adalah mutiara yang jarang kita jaga. Ia halus, sederhana, bahkan kadang nyaris tak terlihat, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Orang yang rendah hati tidak sibuk meninggikan dirinya, ia sibuk mengingat Tuhannya. Dan ketika hati terikat dengan Allah, maka pintu-pintu rezeki pun terbuka dengan cara yang tidak terduga. Rezeki itu bukan hanya harta. Rezeki bisa berupa ketenangan hati, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, atau bahkan sekadar napas yang masih bisa kita tarik pagi ini. Namun, berapa banyak dari kita yang lebih sering menghitung apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan? Disitulah letak rahasia. Ketika hati belajar untuk tunduk dan menerima, justru Allah tambahkan keberkahan. Bukankah Allah berjanji, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku kepadamu"? Sikap rendah hati membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali amal yang akan kita bawa pulang kelak. Dan ketika hati mampu melihat dunia sebagai titipan, kita pun akan lebih tenang menjalaninya. Tidak ada lagi rasa sombong ketika diberi, tidak ada lagi putus asa ketika diambil. Bukankah indah bila kita bisa menjalani hidup dengan hati yang lapang, tanpa terbebani oleh gengsi atau keinginan untuk dipuji? Kerendahan hati membuat kita dekat dengan manusia, tapi lebih penting lagi, ia membuat kita dekat dengan Allah. Karena Allah mencintai hamba yang merendahkan dirinya di hadapannya. Pernahkah kita merasakan doa yang dipanjatkan dengan hati yang lembut dan rendah jauh lebih mudah menembus langit dibanding doa yang diucapkan dengan hati yang angkuh? Rendah hati bukan berarti meremehkan diri. Justru tawadhu adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa diri ini lemah dan hanya Allah yang maha kuat. Maka orang yang rendah hati tidak pernah kehilangan arah. Ia tahu kemana harus kembali ketika letih dan kepada siapa harus bersandar ketika rapuh. Dan ajaibnya, justru ketika kita mengakui kelemahan diri, Allah hadirkan kekuatan. Ketika kita tunduk, Allah angkat derajat kita. Seperti pepohonan yang besar, semakin berbuah, semakin ia merunduk. Begitu pula manusia, semakin ia tawadhu, semakin ia dihormati. Mungkin inilah rahasia mengapa ada orang yang hidupnya tenang, rezekinya lancar, meski tampak sederhana. Sebab hatinya sudah menemukan kunci, tawadhu kepada Allah dan lembut kepada sesama. Di tengah dunia yang penuh persaingan dan ambisi, tawadhu terasa seperti oase. Ia mengajarkan kita bahwa bukan kekuasaan atau harta yang menentukan segalanya, melainkan hati yang bersih dan ikhlas. Maka sahabat sekalian, mari kita renungkan sejenak. Mungkinkah kerendahan hati yang sederhana ini adalah pintu menuju kekayaan sejati? Kekayaan yang tidak hanya mengisi kantong, tetapi juga menenangkan jiwa. Hidup manusia seringkali terasa seperti perjalanan tanpa peta. Kita menapaki jalan, berharap menemukan cahaya, namun tak jarang yang kita dapat hanyalah persimpangan dan kerikil tajam. Di tengah kebingungan itu, satu hal yang pasti, rahmat Allah lah yang menjadi penuntun. Kasih sayang Allah bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan harta, bukan pula hadiah karena status atau kedudukan. Ia adalah anugerah yang turun kepada hati yang tulus dan lembut. Dan hati yang tulus itu tidak pernah bisa tumbuh di tanah yang penuh kesombongan. Ia hanya bisa bersemi di jiwa yang merendah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya." Sebuah janji yang seakan berbisik kepada kita, "Semakin engkau tunduk, semakin aku tinggikan engkau." Disinilah kita belajar bahwa rezeki bukan semata-mata soal kerja keras. Rezeki adalah limpahan rahmat Allah yang turun kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sementara cinta Allah tidak pernah tertuju pada hati yang angkuh. Cintanya justru bersemayam pada jiwa yang selalu merasa kecil di hadapannya. Maka ketika kita menundukkan hati, kita sedang mengetuk pintu rahmat. Dan rahmat itulah yang kelak menjelma menjadi kelapangan hidup, ketenangan jiwa, dan keluasan rezeki. Bukankah kita sering melihat orang yang sederhana, namun hidupnya penuh keberkahan?
Mungkin disitulah rahasianya. Ia dicintai Allah karena kerendahan hatinya. Cinta Allah ibarat matahari yang sinarnya tak pernah habis. Ketika ia menyinari hati, maka seluruh kehidupan ikut bercahaya. Hidup yang penuh keberkahan bukanlah hidup yang bebas dari ujian, tetapi ia adalah hidup yang di dalamnya ada rahmat yang selalu menenangkan. Maka, bukankah rezeki sejati itu ada pada hati yang dicintai Allah? Karena dari cintanya mengalir segala kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Barang siapa ingin mendapatkan limpahan rahmat Allah, tundukkanlah kepalanya dari kesombongan, rendahkanlah hatinya dari kebanggaan, dan bersihkanlah dirinya dari keakuan." Kata-kata beliau bagaikan cahaya yang mengupas tabir, bahwa cinta Allah turun bukan pada orang yang membanggakan dirinya, melainkan pada yang mengakui kelemahannya. Dan ketika hati sudah mengenal kelemahan diri, maka ia pun mudah untuk berserah. Dari sikap berserah itu, rahmat Allah turun dengan deras, membuka jalan-jalan rezeki yang tidak pernah terbayangkan. Sahabat sekalian, mari kita tanyakan pada hati kita sendiri, sudahkah kita merendah? Sudahkah kita tunduk dengan sepenuh jiwa? Karena mungkin rahasia rezeki kita selama ini tertahan hanya karena hati masih ingin meninggi. Manusia diciptakan Allah bukan untuk hidup sendiri. Kita dilahirkan dalam keluarga, tumbuh bersama masyarakat, dan saling membutuhkan satu sama lain. Maka hubungan sosial adalah bagian dari fitrah kehidupan kita. Namun, hubungan itu seringkali rusak karena keangkuhan. Ego yang meninggi, perasaan lebih dari orang lain, atau hasrat untuk selalu dipuji membuat kita jauh dari sesama. Padahal, keberkahan hidup banyak datang melalui perantara manusia. Sebuah pintu rezeki bisa terbuka lewat sahabat, saudara, bahkan orang asing yang kita perlakukan dengan baik. Orang yang tawadhu tidak sibuk meninggikan dirinya. Ia menunduk dengan tulus, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Dan dari keterhubungan hati itulah, Allah bukakan banyak jalan kebaikan. Rasulullah adalah teladan terbaik. Meski beliau seorang pemimpin, beliau duduk sejajar bersama para sahabat, bahkan tidak membiarkan dirinya diperlakukan istimewa. Sahabat yang baru bertemu beliau seringkali tidak bisa membedakan mana Rasul dan mana sahabat biasa, karena beliau tidak meninggikan diri. Itu adalah tawadhu yang sejati. Maka tidak heran, hati manusia tertarik kepada beliau. Cinta yang lahir dari kerendahan hati membuat beliau dihormati bukan karena dipaksa, melainkan karena tulus. Begitu pula dengan kita. Orang yang rendah hati akan dicintai. Dari cinta itu, datanglah pertolongan, dukungan, dan rezeki yang kadang tidak pernah kita sangka. Bukankah banyak orang mendapat pekerjaan, peluang, atau bantuan, bukan hanya karena kemampuan, tapi karena sikapnya yang ramah, rendah hati, dan menyenangkan hati orang lain? Itulah rahasia tawadhu. Ia bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperkuat simpul-simpul hubungan dengan sesama manusia. Dan ketika simpul itu kuat, maka kita sedang menenun jaring rezeki yang luas. Allah jadikan manusia sebagai jalan datangnya rahmatnya. Al-Hallaj, seorang sufi yang hidup dalam zikir panjangnya, pernah berkata, "Jangan kau bangun tembok di antara dirimu dengan manusia, sebab yang demikian itu juga akan membangun tembok antara dirimu dengan Allah." Kata-kata ini bukan hanya tentang hubungan sosial biasa. Ia adalah pengingat bahwa kesombongan yang menjauhkan kita dari manusia, pada hakikatnya juga menjauhkan kita dari Allah. Maka rendah hatilah, berbuat baiklah kepada sesama. Sapa dengan ramah, tolong dengan tulus, hargai tanpa memandang rendah. Karena disitulah letak keberkahan hidup yang sesungguhnya. Sahabat sekalian, jangan remehkan sebuah senyuman, ucapan hangat, atau sikap sederhana yang lahir dari hati yang rendah. Kadang dari hal kecil itu, Allah titipkan keberkahan besar yang akan mengubah jalan hidup kita. Syukur adalah kunci yang sering kita lupakan. Kita sibuk mengejar sesuatu yang belum ada, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan. Padahal Allah telah berjanji, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7.
Ayat ini adalah undangan sekaligus janji yang tidak pernah dusta. Namun, syukur tidak mungkin lahir dari hati yang sombong. Hanya hati yang rendah yang mampu mengakui bahwa setiap kebaikan adalah pemberian, bukan hasil dari kekuatan diri semata. Orang yang tawadhu mudah bersyukur karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba. Ia tidak merasa berhak menuntut lebih, melainkan menerima dengan ridha apa yang Allah beri. Kerendahan hati meluruhkan rasa iri. Ia mengikis perasaan selalu kurang, lalu mengajarkan kita untuk memandang kehidupan dengan kacamata keberkahan, bukan kekurangan. Dengan syukur, yang sedikit menjadi cukup. Dengan ridha, yang sempit terasa lapang. Inilah rezeki yang seringkali tidak tampak di mata, tetapi nyata terasa di dada. Bukankah kita sering melihat orang yang hartanya melimpah namun hatinya selalu gelisah? Itu karena syukur tidak bersemayam di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang sederhana bisa tertawa lepas, makan dengan nikmat, tidur dengan tenang, sebab hatinya penuh ridha dan tawadhu. Syukur dan tawadhu adalah dua saudara. Yang satu melahirkan rasa cukup, yang lain melahirkan rasa lapang. Jika keduanya bersatu, maka jiwa akan tenang meski dunia bergejolak. Dan bukankah ketenangan itu juga rezeki? Bahkan rezeki terbesar yang sering kali kita lupakan. Imam Junaid al-Baghdadi, seorang sufi besar, pernah berkata, "Syukur adalah ketika engkau tidak melihat dirimu sebagai pemilik sesuatu, tetapi engkau melihat semua yang ada hanyalah titipan dari Allah." Filosofi ini membuka mata kita. Syukur sejati lahir dari tawadhu. Sebab orang yang sombong akan selalu merasa bahwa apa yang ia miliki adalah hasil usahanya, bukan titipan. Dan ketika hati menganggap semua milik Allah, maka ia akan lebih mudah menerima apapun yang Allah berikan. Baik itu sedikit maupun banyak, ia tetap ridha, karena yakin semua itu adalah bagian dari rencananya. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ridha adalah menerima dengan lapang hati hasil dari setiap usaha, sebab kita yakin Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka sahabat sekalian, mari kita belajar untuk rendah hati, agar syukur mudah tumbuh, ridha mudah hadir. Karena dari hati yang tawadhu, syukur dan ridha akan mengalir. Dan dari syukur itulah Allah janjikan bertambahnya rezeki. Kehilangan, perpisahan, dan makna sabar. Kehilangan adalah salah satu misteri kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ada saatnya kita harus berpisah dengan orang yang kita sayangi, dengan sesuatu yang kita cintai, atau dengan keadaan yang begitu kita rindukan. Kehilangan membuat kita sadar bahwa semua yang ada hanyalah titipan, bukan milik sejati. Saat kehilangan datang, hati terasa hampa, seperti sebuah rumah yang tiba-tiba kosong dari suara dan cahaya. Kita seringkali bertanya dalam diam, mengapa harus pergi? Mengapa harus hilang? Pertanyaan itu menggema, dan jawaban jarang datang secepat yang kita harapkan. Namun justru disitulah makna sabar diuji. Sabar bukan sekadar menahan diri, tapi juga menerima kenyataan bahwa hidup tidak berjalan sesuai rencana kita. Ada kehendak yang lebih besar, yang sedang menuntun kita pada arah yang kadang tak kita mengerti. Para sufi sering berkata bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan undangan menuju pemahaman lebih dalam tentang Allah. Karena apa yang kita rasa hilang, sebenarnya sedang dipulangkan kepada pemilik sejati. Bayangkan sebuah sungai yang deras mengalir. Kita sering berusaha menggenggam air itu. Namun justru semakin kuat kita menggenggam, semakin cepat air itu hilang dari sela-sela jari. Kehilangan mengajarkan kita bahwa menggenggam terlalu erat pada dunia hanya akan melukai hati. Sabar dalam kehilangan membuat jiwa menjadi lentur, tidak patah walau diterpa badai. Ia membuat manusia tetap bisa tersenyum meski hati sedang retak. Inilah kekuatan spiritual yang jarang dimiliki, tapi justru lahir dari luka terdalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, sabar itu seperti kepala dalam tubuh. Bila kepala terpisah, maka tubuh akan mati. Begitu pula sabar, ia adalah kepala dari setiap amal. Dari kata-kata ini, kita diajak menyadari bahwa tanpa sabar, hidup akan kehilangan arah. Filosofi ini terasa begitu nyata. Kehilangan sering membuat kita ingin menyerah, berhenti melangkah.
Namun sabar adalah kepala yang menuntun tubuh kita agar tetap tegak, agar tidak tumbang ketika beban terasa berat. Dalam sabar ada keheningan yang indah. Ia seperti malam yang gelap, namun di dalamnya bintang-bintang terlihat lebih terang. Kehilangan membuat cahaya kecil itu tampak begitu berarti. Sabar juga menuntun kita pada kedewasaan spiritual. Kita belajar melepas, kita belajar merelakan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan ikhlas. Dan ikhlas adalah bentuk cinta tertinggi. Cinta yang tidak lagi menuntut kepemilikan. Setiap kali kehilangan menghampiri, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita mencintai dunia lebih besar daripada mencintai Allah? Atau kita sanggup melihat di balik kehilangan itu, ada rahmat yang tersimpan? Ada perpisahan yang menyakitkan, namun di balik itu, Allah sedang membuka ruang baru. Ada pintu yang tertutup agar kita bisa melangkah ke pintu lain yang lebih luas. Kehilangan bukan sekadar akhir, tapi juga awal yang baru. Dalam diamnya doa setelah kehilangan, kita sering menemukan ketenangan yang tak pernah kita duga. Tangis perlahan berganti dengan keyakinan bahwa semua yang Allah ambil tidak pernah salah waktu dan tidak pernah salah tempat. Hidup adalah serangkaian pertemuan dan perpisahan. Sabar adalah bekal untuk menyeberangi jembatan itu tanpa kehilangan jati diri. Kehilangan mengajarkan kita arti pulang, arti menyerahkan kembali pada pemilik kehidupan. Maka bila hari ini kita sedang merasakan kehilangan, jangan buru-buru menganggap hidup tidak adil. Mungkin justru melalui kehilangan, inilah Allah sedang mengajarkan cara baru untuk mencintai, bukan dengan memiliki, tapi dengan merelakan. Setiap manusia pasti mencari kebahagiaan. Ada yang mengejarnya lewat harta, ada yang lewat jabatan, ada pula yang lewat cinta. Namun seringkali, semakin dikejar, kebahagiaan itu justru semakin menjauh. Seakan ia bukan sesuatu yang bisa ditangkap dengan tangan, melainkan hanya bisa dirasakan dengan hati. Kebahagiaan sering disalahartikan sebagai tawa yang keras atau pesta yang meriah. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali lahir dalam diam, dalam kesederhanaan yang tak banyak terlihat oleh mata. Ia hadir saat hati tenang, meski dunia di luar sedang riuh. Manusia terkadang sibuk menumpuk keinginan, berharap ketika semua terpenuhi, barulah kebahagiaan datang. Tapi kenyataannya, semakin banyak keinginan, semakin besar pula kegelisahan. Karena jiwa tak pernah kenyang dengan apapun selain rasa syukur. Kesederhanaan adalah pintu masuk kebahagiaan. Ketika kita mampu menikmati secangkir air putih dengan rasa syukur, bukankah itu lebih menenangkan daripada segelas minuman mewah yang dinikmati dengan hati penuh iri? Bahagia itu tidak rumit. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak membutuhkan banyak saksi. Kadang ia hadir dalam doa yang lirih di malam hari, atau dalam senyum kecil anak yang kita peluk dengan penuh cinta. Kebahagiaan juga bukan sesuatu yang permanen. Ia datang dan pergi, seperti angin yang berhembus. Karena itu, kita tak perlu berlebihan dalam mengejarnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan hati agar bisa merasakan syukur dalam setiap keadaan. Filosofi para sufi banyak bicara tentang kebahagiaan. Jalaluddin Rumi berkata, "Jangan mencari kebahagiaan di luar dirimu. Mata air kebahagiaan mengalir dari dalam hatimu sendiri." Kalimat ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah tergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang kita percaya, Allah. Jika kita percaya bahwa Allah selalu cukup untuk kita, maka kekurangan dunia tidak lagi terasa sebagai penderitaan. Justru, dalam kesederhanaan, hati menemukan kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Betapa sering kita melihat orang sederhana yang hidupnya bahagia, meski tidak memiliki banyak harta. Mereka tertawa lepas, makan dengan nikmat, dan tidur dengan tenang. Sementara orang yang bergelimang kemewahan, tak jarang hidupnya penuh resah, penuh curiga, dan penuh kesepian. Kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa mampu kita bersyukur atas apa yang sudah ada. Syukur itu ibarat kunci yang membuka pintu bahagia. Tanpa syukur, segalanya terasa sempit.
Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup ringan, tidak terlalu menuntut, tidak terlalu mengikat diri pada hal-hal yang fana. Dan dengan hidup ringan, hati kita menjadi lebih bebas untuk mendekat pada Allah. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika hati damai bersama Allah. Dunia boleh berubah, orang-orang bisa datang dan pergi, tapi hati yang terpaut kepadanya akan selalu punya alasan untuk tersenyum. Terkadang, kebahagiaan hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Seperti doa yang dijawab dengan cara berbeda, atau rencana yang gagal namun menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Bahagia kadang tersembunyi dalam bentuk ujian. Maka, janganlah terlalu jauh mencari kebahagiaan. Ia bukan di kota-kota megah, bukan di istana, bukan di harta yang berlimpah. Ia ada di dalam dada yang ridha, hati yang ikhlas, dan jiwa yang sederhana. Hidup yang sederhana dengan hati yang selalu bersyukur adalah bentuk kebahagiaan paling tinggi. Karena saat dunia pergi, yang tersisa hanyalah ketenangan bersama Allah, dan itulah bahagia yang tak tergantikan. Waktu, kefanaan, dan rasa pulang kepada Allah. Waktu adalah guru paling setia yang tidak pernah berhenti mengajar, meski kita sering tidak mau mendengar. Ia berjalan pelan tapi pasti, meninggalkan jejak pada wajah, rambut, dan hati. Sejak lahir, kita sudah berada di atas jalan pulang. Setiap detik yang berlalu bukan sekadar angka, melainkan langkah yang membawa kita semakin dekat dengan akhir. Namun, betapa sering kita memperlakukan waktu seakan ia tak terbatas. Kita menunda ibadah, menunda taubat, seolah esok selalu tersedia. Padahal, tak seorang pun yang tahu kapan batas itu tiba. Kefanaan hidup ini seringkali tertutup oleh gemerlap dunia. Kita sibuk mengejar bayangan, hingga lupa bahwa tubuh ini hanyalah tamu sementara di bumi Allah. Setiap napas adalah pinjaman. Setiap detak jantung adalah tanda kasih Allah yang memberi kesempatan bagi kita untuk kembali mengingatnya. Ada keindahan tersendiri dalam menyadari kefanaan. Ia membuat kita tidak terlalu menggenggam dunia, tidak terlalu takut kehilangan, karena toh pada akhirnya semua akan kembali kepadanya. Al-Quran mengingatkan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut 57. Ayat ini bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa kepulangan adalah kepastian. Filosofi Sufi sering memandang kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai pertemuan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, manusia takut mati karena mereka mencintai dunia. Jika mereka mengenal Allah, maka kematian menjadi kerinduan, karena ia adalah jalan untuk berjumpa dengannya. Kata-kata ini mengguncang hati kita. Betapa sering kita merasa takut mati, padahal rasa takut itu muncul karena keterikatan pada dunia. Bila cinta kita lebih besar kepada Allah daripada dunia, maka kematian bukan lagi menakutkan, melainkan pintu menuju pertemuan. Waktu yang terus berjalan adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita sedikit demi sedikit. Setiap hari, kita sejatinya semakin dekat pada kepulangan, bukan semakin jauh. Kesadaran akan kefanaan membuat hati lebih tawadhu. Kita tidak lagi merasa dunia sepenuhnya milik kita, melainkan hanya pinjaman yang sewaktu-waktu akan diminta kembali. Maka, setiap detik seharusnya menjadi ladang amal. Jika kita menanam kebaikan, kelak kita akan menuai cahaya di akhirat. Jika kita lalai, maka yang kita temui hanyalah penyesalan. Waktu adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita sibuk mengingat Allah atau sibuk melupakannya? Kefanaan hidup ini tidak untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Justru dalam kefanaan, kita belajar arti abadi. Dan abadi itu hanya ada pada Allah. Maka mari kita pulang, bukan hanya saat ajal menjemput, tapi setiap hari. Pulang lewat doa, lewat zikir, lewat sujud panjang di malam sunyi. Agar saat kematian tiba, ia tidak lagi terasa asing, melainkan seperti pulang ke rumah yang selalu kita rindukan. Cinta sejati, ketulusan hati, dan kerinduan pada Allah. Cinta adalah bahasa yang dimengerti semua hati, tapi tidak semua hati mengerti arah cinta sejati. Banyak orang tersesat mencintai yang fana, lalu lupa pada Dia yang abadi.
Cinta sejati bukan sekadar rasa manis yang membuat hati bergetar. Ia adalah kekuatan yang menuntun jiwa untuk tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Hati manusia seringkali penuh dengan kerinduan. Namun, jika kerinduan itu tidak diarahkan pada Allah, ia akan selalu merasa hampa meski telah meraih banyak cinta dunia. Ketulusan hati hanya lahir dari cinta yang benar, cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tidak terikat syarat, cinta yang tulus karena Allah semata. Cinta sejati kepada Allah membuat seorang hamba merasakan manisnya iman. Rasulullah bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, ia akan merasakan manisnya iman, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manisnya iman ini bukan sekadar teori, ia adalah rasa yang nyata, rasa yang mengisi jiwa dengan kedamaian meski dunia sedang gaduh. Ketika cinta kepada Allah bersemayam, segala sesuatu terasa indah. Bahkan ujian pun tampak seperti kasih sayang yang menyamar. Luka pun tampak sebagai surat cinta yang tersembunyi. Filosofi Sufi berbicara banyak tentang cinta. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali Allah yang masyhur, pernah berkata, "Aku menyembahmu bukan karena takut nerakamu, bukan pula karena mengharap surgamu, tetapi aku menyembahmu karena cintamu semata." Kalimat itu mengguncang dunia sufistik. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah tidak tergantung pada imbalan atau ancaman, melainkan pada kerinduan tulus untuk dekat dengannya. Ketulusan hati dalam mencintai Allah membuat seorang hamba ringan beribadah. Salat bukan lagi beban, zikir bukan lagi kewajiban, melainkan napas yang menghidupkan jiwa. Cinta kepada Allah juga membuat hati berani melepaskan cinta yang menyesatkan, sebab ia tahu apapun yang membuatnya jauh dari Allah bukanlah cinta, melainkan jerat. Kerinduan kepada Allah adalah tanda hati yang hidup. Hati yang tidak pernah merindukan Allah sejatinya hati yang kering, meski ia tampak sibuk dengan dunia. Kerinduan itu bisa dirasakan dalam sujud panjang, dalam doa lirih yang meneteskan air mata, atau dalam zikir yang berulang hingga jiwa larut. Cinta sejati bukan hanya memandang, tetapi juga menyerahkan diri sepenuhnya. Menyerahkan harapan, ketakutan, bahkan masa depan, lalu berkata dalam hati, "Cukuplah Allah bagiku." Maka sahabat, mari kita tanyakan pada diri, adakah cinta kita yang benar-benar tulus kepada Allah? Adakah kerinduan yang membuat kita bangun di malam sunyi hanya untuk berbicara dengannya? Karena disitulah letak kebahagiaan yang tak pernah pudar. Perjalanan renungan ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekadar tentang bekerja keras, mengejar harta, atau membangun nama. Hidup sejatinya adalah tentang menata hati agar tetap rendah, syukur, dan selalu terhubung dengan Allah. Tawadhu adalah kunci yang membuka pintu-pintu rezeki. Ia bukan sekadar sifat yang menundukkan kepala, melainkan jiwa yang menundukkan diri hanya kepada Allah, bukan pada dunia. Dari tawadhu lahir syukur, dari syukur lahir ridha, dan dari ridha lahirlah ketenangan. Semua itu adalah rezeki yang seringkali lebih berharga daripada sekadar harta. Kita telah belajar bahwa sombong hanyalah tirai yang menutup rezeki, sementara kerendahan hati justru membuat Allah meninggikan derajat. Kita juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan ada pada kemewahan, melainkan pada kesederhanaan yang penuh syukur. Bahwa bahagia tidak rumit, ia lahir dari hati yang ridha. Waktu mengajarkan kita bahwa segalanya fana. Setiap detik adalah perjalanan menuju pulang, dan kesadaran akan kefanaan membuat hati lebih ringan mencintai Allah daripada dunia. Dan pada akhirnya, cinta adalah inti dari semua pencarian. Cinta kepada Allah lah yang membuat hati ikhlas, ibadah terasa manis, dan hidup menjadi lebih bermakna. Jika cinta kepada Allah telah memenuhi dada, maka tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Karena apapun yang hilang di dunia hanyalah bayangan, sementara yang sejati tetap bersama kita. Dia Allah yang Maha Kekal. Kerinduan kepada Allah adalah tanda hati yang hidup. Dan selama hati itu masih merindu, berarti jalan pulang tidak pernah tertutup. Maka, mari kita rawat hati kita
dengan tawadhu, syukur, dan cinta. Jangan biarkan ia keras oleh sombong, kering oleh lupa, atau gelap oleh cinta dunia yang berlebihan. Hidup ini singkat dan kita tidak tahu kapan waktunya berakhir. Maka biarlah setiap hari menjadi langkah pulang yang indah, penuh doa, penuh amal, penuh cinta kepada Allah. Kesederhanaan adalah pakaian yang membuat hati lapang. Kerendahan hati adalah mahkota yang tidak terlihat, tapi Allah melihatnya. Syukur adalah cahaya yang menuntun langkah kita menuju keberkahan. Dan cinta sejati kepada Allah adalah harta paling besar yang tidak pernah bisa dicuri oleh waktu, tidak bisa pudar oleh usia, bahkan tidak bisa dipisahkan oleh kematian. Sahabatku, mari jadikan hidup ini perjalanan pulang yang indah. Mari kita tinggalkan jejak yang diridai Allah, agar saat ajal menjemput, hati kita tenang, karena tahu kita sedang menuju pertemuan paling agung. Semoga hati kita selalu dipenuhi tawadhu, syukur, ridha, dan cinta sejati kepada Allah. Karena di sanalah rezeki sejati berada, bukan sekadar harta, tapi hati yang damai, jiwa yang tenang, dan cinta yang abadi bersamanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi perjalanan panjang tentang hidup, waktu, syukur, cinta, dan tawadhu, mari sejenak kita tundukkan hati. Mari kita tinggalkan hiruk-pikuk dunia untuk sesaat, lalu hadir dengan sepenuh jiwa di hadapannya. Mari kita berdoa bersama, dengan hati yang rendah, dengan jiwa yang tulus. Semoga Allah membuka pintu rezeki yang berkah, melapangkan hati kita dengan rasa syukur, menenangkan jiwa kita dengan ridha, dan memenuhi dada kita dengan cinta sejati kepadanya. Karena doa bukan hanya permintaan, doa adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Maka mari kita jadikan doa ini sebagai jalan pulang, jalan melembutkan hati, dan jalan untuk merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapapun yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, wahai Zat yang maha lembut, lembutkanlah hati kami yang sering keras. Jadikan ia tunduk hanya kepadamu, rendah hati di hadapan manusia, dan penuh syukur dalam setiap keadaan. Ya Rabb, bukakanlah pintu-pintu rezeki kami dari arah yang tak pernah kami sangka. Lapangkan dada kami untuk ridha dengan takdir-Mu, dan tanamkan dalam jiwa kami keyakinan bahwa Engkaulah sebaik-baik penjamin kehidupan. Ya Allah, ajari kami mencintai-Mu dengan tulus, agar cinta dunia tidak membutakan hati kami, dan kerinduan kepadamu selalu menghidupkan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah waktu yang tersisa dalam hidup kami sebagai perjalanan pulang yang indah, penuh amal, penuh zikir, penuh doa. Dan saat tiba waktu pertemuan denganmu, izinkan kami pulang dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang insya Allah selalu dirahmati Allah, terima kasih telah menemani perjalanan renungan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, merenung, dan membuka hati bersama. Semoga setiap kata yang terucap bukan sekadar suara, tapi menjadi pengingat yang hidup di dalam hati kita. Semoga Allah menjadikan setiap renungan ini sebagai cahaya yang menuntun langkah, sebagai penguat di kala lemah, dan sebagai penghibur di saat hati resah. Mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendoakan dalam kebaikan, dan saling mendekat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.